Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan sharing bagaimana caranya aku menanam keladi dari bonggol atau umbi. Nah, kemarin-kemarin pada saat keladi lagi mahal-mahalnya, ternyata banyak pedagang yang menjual keladi dalam bentuk umbi atau bonggol. Dan aku penasaran ya, jadi aku coba beli bonggolnya. Nah, teman-teman, ini bentuk bonggol keladi. Ini terdiri dari beberapa jenis keladi ya, tapi sayang dari penjualnya tidak diberi nama atau label, jadi aku sendiri nggak tahu ini jenisnya jenis apa aja. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya teman-teman. Yang pertama harus kita siapkan untuk menanam keladi dari bonggol, tentu saja bonggolnya atau umbinya seperti yang tadi ya. Kemudian yang kedua harus disiapkan adalah tentu saja media tanamnya. Nah, ini aku nggak mau repot, jadi aku pakai media tanam yang sudah jadi. Aku beli langsung dalam bentuk karung, ini harganya 25.000 per karung. Ini sudah dicampur terdiri dari 3 jenis, yaitu tanah, sekam bakar, dan pupuk kandang disatukan. Jika teman-teman punya ketiga bahan tersebut, bisa buat sendiri ya, tinggal campur-campur saja dengan perbandingan 1:1. Selanjutnya kita tanam umbi atau bonggol keladi tadi seperti biasa kita menanam tanaman bibit atau anakan ya. Nah, bagian umbinya bagian atas tidak usah dikubur semuanya, jadi dibiarkan terbuka saja seperti ini. Lalu kemudian kita siram sedikit saja. Pastikan juga drainase dari air ini atau sirkulasi airnya dalam keadaan baik ya. Nah, setelah ini baru kemudian kita simpan di tempat yang teduh dan nanti kita lihat hasilnya setelah 1 minggu. Nah, teman-teman, ini setelah 1 minggu kita lihat ya, apa dia sudah tumbuh atau belum, dan kelihatan di sini dia sudah tumbuh akar. Nah, seperti ini ya, akarnya udah lumayan banyak. Ini artinya proses kita menanam umbi atau bonggol keladi bisa dikatakan berhasil. Duh, belum fokus nih kameranya. Sebentar ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini kondisi keladi setelah kurang lebih 2 minggu dari masa tanam ya. Di sini kelihatan dia sudah muncul tunas meskipun masih kecil banget gitu. Dan bisa teman-teman lihat juga di sebelahnya itu ada juga bonggol keladi, tapi dia sudah lumayan tinggi ya batangnya. Nah, jadi teman-teman, ternyata setiap bonggol atau umbi mengalami kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Mungkin ini tergantung dari kondisi si umbinya itu sendiri atau si bonggolnya sendiri, dan mungkin tergantung juga dari jenis keladinya. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat ya bagaimana perkembangan dari bonggol atau umbi yang lain. Karena kemarin kan aku nanamnya bareng-bareng ya, terdiri dari beberapa jenis bonggol. Nah, yang pertama ini adalah kalau dilihat dari bentuknya, ini kayaknya Alocasia cuprea green ya. Jadi ini kemungkinan dari bentuk daun termasuk ke dalam jenis Alocasia green cuprea, karena aku sendiri nggak tahu ini waktu sebelum menanam ini termasuk atau berasal dari keladi apa, karena tidak ada namanya atau tidak ada labelnya. Jadi aku ini hanya berdasarkan bentuk fisik daun aja ya, setelah dia tumbuh daun baru ketahuan. Dan yang ini kayaknya ini adalah keladi wayang, karena keladi wayang itu memang kalau masih kecil dia belum muncul coraknya. Jadi bentuknya mirip seperti ini, warna hijau, tapi dari bentuk daunnya sih udah mirip ini seperti keladi wayang. Nah, selanjutnya ini adalah keladi army. Dia juga termasuk yang cepat tumbuhnya ya, berbarengan dengan keladi wayang tadi. Meskipun ini satu daun, tapi dia udah cukup besar. Nah, waktu masih jenis keladi sih, aku juga nggak tahu ini keladi apa, tapi setelah keluar daun baru tahu bahwa ini ternyata jadinya adalah keladi army. Dan ini yang satu yang paling lambat pertumbuhannya, ini kayaknya ini adalah Alocasia dragon scale. Karena yang umbi yang satu ini, memang waktu itu belinya juga di tempat yang berbeda meskipun penanamannya sama ya. Jadi aku tahu persis kalau ini adalah tanaman Alocasia dragon scale.
Dan waktu itu karena potnya nggak ada lagi, jadi aku satukan dengan keladi army. Nah, kemudian ini yang satu lagi juga dia sudah tumbuh 2 daun, meskipun masih kecil. Ini belum kelihatan juga motifnya atau coraknya. Ini aku juga nggak tahu nih masuknya ke keladi jenis apa, tapi karena dia warnanya hijau, yaudah aku sebut aja sebagai keladi hijau. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Ternyata ini pertumbuhannya tidak bareng atau tidak samaan. Ada yang udah 2 daun, ada yang 3 daun tapi kecil-kecil. Ada juga yang masih 1 daun seperti keladi army, tapi dia daunnya tampak lebih besar. Dan ada juga yang malah belum muncul daun atau batangnya ya. Jadi setiap keladi memiliki pertumbuhan yang berbeda. Nah, teman-teman, itulah pengalaman aku bagaimana caranya aku menanam keladi dari bonggol atau umbi. Mohon maaf ya bila ada salah-salah. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.